kebahagiaan orang tua kami. Kemudian orang tua kita menjawab, wallazina hum lizzakati fa'ilun. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menunaikan zakatnya. Sebenarnya banyak yang bisa kita contoh dan kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di bulan Ramadan, mampu dia lanjutkan kembali di bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jami'an amma. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berhadapan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sungguh beruntung seseorang yang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Ati babal jannata yaumal qiyamah fa astabtihu fayaqul khazin man anta fa aqulu Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku datang ke pintu surga pada hari kiamat. Kemudian aku menyuruh malaikat Ridwan untuk membukanya. Fayaqulu man anta, siapa kamu, kata malaikat Ridwan. Fa'aqulu Muhammad, saya adalah Muhammad wahai malaikat Ridwan. Bika umirtu ala aftah li ahadin qablak. Denganmu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Ridwan, tidak akan membukakan pintu surga sebelum kamu yang membukanya pertama kali, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh beruntung kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya yang pertama membukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad, kemudian diikuti oleh para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan para umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ITTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tanda seseorang itu mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rasa takut itu sudah muncul pada diri kita, kita tidak akan berbohong, karena kita tahu inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawakan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita untuk menuju surga. Tetapi sebaliknya, kata Rasulullah, wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan, kedustaan yang kamu ucapkan itu akan mendapatkan dosa, dan dosa yang kamu dapatkan itu akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Pemirsa ITTV ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rasa takut itu sudah muncul pada diri kita, kita tidak akan berbuat korupsi, kita tidak akan berani untuk menyuap, karena kita tahu la nawrasi wal murtasi war rais. Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang disuap, dan orang yang melalui perantara keduanya. Kalaulah rasa takut itu sudah muncul pada diri kita, kita juga tidak akan mendustakan orang lain, karena kita tahu setiap apa yang kita ucapkan itu ditulis oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladai raqibun atid, kata Allah. Tidak ada satu ucapan pun yang engkau ucapkan, kata Allah, kecuali ada malaikat yang selalu mengawasi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkanlah rasa takut pada diri kita sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan hidup adalah mencari rizki yang halal. Mencari rizki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, carilah rizki olehmu dengan halal dan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Mencari rizki dengan cara yang halal dan baik, itulah
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita mencari rezeki yang tidak halal, karena sesungguhnya apa yang kita makan, apa yang kita cari itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita memiliki rumah yang besar, percuma kita memiliki harta yang banyak, percuma kita memiliki sawit yang luas, percuma kita memiliki kenderaan yang mewah kalau seandainya diperdapat dengan cara yang haram. Wa mata'u haramun, kata Rasulullah, wa masyrabu haramun, wa huziya bil haramun, wa malbasu haramun, fa anna yustajabu laha, kata Rasulullah. Dan dia makan dengan cara yang haram, minum dengan cara yang haram, kemudian dia dibesarkan dengan cara yang haram, kemudian dikasihnya anak dan istri pakaiannya dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu laha, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah sedangkan dia mencari rizki dengan cara yang haram, dikasihnya anak dan istrinya dengan cara yang haram, dengan hasil judi online, kemudian dikasihnya anak dan istrinya dengan cara menzolimi orang lain, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita berdoa, kalau seandainya kita mencari rizki yang haram, maka sesungguhnya doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita kaya saat sekarang ini, Allah telah membuat kita, mempermainkan kita di dunia seakan-akan kita cintai di dunia tetapi kita melupakan akhirat. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang mendapatkan keberkahan hidup ialah menjalin hubungan silaturahmi. Man sarra ayyubu satal rizki wa yunsalu fi asari falyasil rahima. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah SAW, falyasil rahima, maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahmi. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, kalau seandainya kita ingin mendapatkan hidup yang berkah, maka sesungguhnya apa kata Rasulullah, falyasil rahima, maka hubungkanlah tali silaturahim. Jangan sampai sesekali kita memutuskan hubungan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, isnani la yanzuru yaumal qiyamah. Ada dua golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Allah tidak akan mempedulikannya pada hari kiamat. Padahal kita mengharapkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu ada dua golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua adalah wajarasuk, tetangga yang jahat. Maka sesungguhnya jangan sampai kita gara-gara duit kita memutuskan hubungan silaturahim, gara-gara jabatan kita memutuskan hubungan silaturahim, sehingga kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa ITTV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tiga tanda inilah yang akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup. Yang pertama adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari rezeki yang halal dan baik, dan yang ketiga ialah menjalani hubungan silaturahim. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.